Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, imam, muadzin, moderator, dan juga jamaah sholat zuhur, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para pemirsa YouTube Masjid Istiqlal TV. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan kajian kitab adab yang ditulis, yang dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Ali Al-Hamidi. Beliau ulama di Jakarta. Temanya tentang fungsi agama. Oh, Bapak, saya mah sudah beragama dari kecil katanya. Kalau kita ditanya sama teman atau saudara, kamu sudah beragama Islam? Sudah, saya sudah beragama Islam. Semenjak saya lahir, saya sudah beragama Islam. Bagi orang tuanya yang beragama Islam. Oh, saya sudah beragama Kristen, Katolik, Protestan, bagi orang tuanya yang memeluk agama tersebut. Begitu juga dengan Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka beragama mengikuti agama orang tuanya ketika lahir. Ketika lahir kita mengikuti agama orang tua kita. Karena kita ini dipelihara oleh orang tua kita. Beda kalau anak yang tidak ada orang tuanya, itu kasus. Tapi secara keseluruhan, agama seorang anak yang baru lahir itu mengikuti kepercayaan orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita Islam, kita mengikuti agama orang tua kita. Lalu bukti keislaman kita secara tertulis itu ada dalam kartu keluarga, Pak. Sebelum punya KTP, kartu tanda penduduk, atau kartu tanda anak, KTA, itu kita di kartu keluarga sudah ada agamanya di situ. Jadi orang tua kita Islam, nanti anaknya juga Islam. Nah, pertanyaan buat kita sudah memeluk agama Islam dari kecil sampai anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kakek, nenek. Kita tahu nggak sih fungsi dari agama yang kita peluk? Kalau saya sudah melakukan ajaran agama yang saya peluk sudah sering, sudah lama. Lalu apa yang didapatkan? Kalau Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu lapar, ada hidangan, lalu ketika Ibu Bapak makan, kenyang. Itu fungsi makan, untuk menghilangi rasa lapar.
Nah, kalau agama yang kita peluk fungsinya apa? Ada dua. Fungsi agama memberi, pertama, keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Jadi orientasi orang yang beragama itu ada dua. Dia ingin selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Enggak cukup doanya hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Enggak cukup, harus dengan akhiratnya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian serta para pemirsa YouTube Masjid Istiqlal, yang pertama itu agama memberi keselamatan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Agama memberi keselamatan kepada kita. Agama itu petunjuk. Maka semua agama pasti memiliki holy book, buku suci. Kalau agama Islam yang kita anut, kita buku sucinya adalah Al-Quran. Dan dari isi Al-Quran yang mengajarkan kepada kita sebagai umat para nabi, yang sekarang Nabi kita adalah Nabi Muhammad, membawa ajaran Islam ada dalam Al-Quran. Jadi ketika kita beragama, itu memberikan keselamatan buat kita, Pak. Tetapi pertanyaannya, kenapa orang yang memeluk agama, dia membuat kesalahan bagi dirinya dan kesalahan kepada orang lain? Agama tidak mengajarkan kekerasan, agama tidak mengajarkan pembunuhan, agama tidak mengajarkan konflik, tetapi agama mengajarkan kedamaian. Semua agama mengajarkan seperti itu. Maka ketika kita beragama, kalau secara istilah bahasa, agama itu merupakan gabungan dari dua kata. Agama. A itu tidak, gama itu guncang. Jadi orang yang memeluk agama tidak guncang. Walaupun punya problematika kehidupannya, keluarganya, ekonominya, agama memberi solusi. Tapi terkadang kita tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena tidak kuat memegang ajaran agamanya. Maka ketika kita mengucapkan syahadat dalam rukun Islam, itu yang pertama adalah syahadat. Nah, ketika kita memperkuat syahadat kita lakukan amal ibadah yang diperintahkan dalam ajaran agama. Tidak cukup dengan keyakinan saja, Bapak dan Ibu sekalian, tetapi juga dengan perbuatan. Bu, Ibu, ibunya ada nggak sih? Alhamdulillah ibunya banyak, Pak. Banyak Pak Afkar ibunya di sini. Bapak ada, Pak? Alhamdulillah Bapak mah jauh-jauh. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita memeluk, sekarang kita Islam, agama kita Islam. Ketika kita memeluk agama Islam, Islam itu tidak mengajarkan kerusakan, tidak mengajarkan pemberontakan, tidak mengajarkan fitnah, tidak mengajarkan anarkisme, tidak. Tapi Pak, ada orang Islam seperti itu kasus. Dan di dalam ajaran agama Islam tidak diajarkan. Karena apa? Ketika kita memeluk agama Islam, maka Islam memberikan jalan kepada kita. Ya Pak? Oh, saya Islam, saya pakai baju takwa. Saya nggak bilang baju koko. Koko itu saudara kita. Tapi kita ngomongnya pakaian takwa. Saya sudah pakaian takwa Pak Ustadz. Saya sudah pakai peci. Saya sudah pakai jilbab. Saya sudah tutup aurat. Kok saya masih melakukan dosa?
Apakah ada jaminan orang yang beragama itu tidak melakukan dosa? Tidak ada. Semua orang melakukan dosa. Maka agama mengarahkan kepada orang yang melakukan kesalahan agar bertobat. Ya Pak? Ibu, bapak ketika berbuat kesalahan, Nabi Adam dan Sayyidati Hawa dipindahkan. Saya dialog dengan mahasiswa saya. Adam dan Hawa diusir apa dipindahkan? Bu, Adam dan Hawa diusir apa dipindahkan? Saya bilang ke mereka, Adam dan Hawa itu dipindahkan. Dipindahkan dari surga ke dunia. Kalau diusir, Bu, ibu nih nggak suka nih sama, pokoknya benci banget deh sama seseorang, kita usir, terus kita suruh balik nggak? Kagak. Maka Adam dan Hawa dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, maka turun. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu diturunkan. Kalau diusir dilempar. Adam dan Hawa kalau diusir oleh Allah itu dilempar, push. Tapi tidak, Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Jadi artinya Allah masih sayang, masih cinta kepada yang namanya makhluk. Siapa itu makhluknya? Manusia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita semua ini bakal kembali, Bu. Bu, yakin Bu, kita semua ini orang asli surga semuanya. Karena kita semuanya Bani Adam. Kita ini semuanya keturunan anak cucu Adam. Kakek nenek kita, buyut kita orang asli surga, maka nanti akan kembali ke surga. Tetapi harus ikut syaratnya. Ketika Adam dan Hawa berbuat kesalahan, maka Adam dan Hawa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Bapak dan Ibu ketika berbuat salah, maka kita mengakui bahwa kita menzolimi diri kita sendiri. Ibu sama suaminya atau bapak sama istrinya bertengkar hebat. Bertengkar, nggak ada misahkan, akhirnya pisah. Ya Bu, ini kan kasus nih. Ini kasus dalam keluarga ini, kalau udah nggak ada satu jalan, yang ibu maunya ke sini, bapak maunya ke sini, udah nggak satu jalan lagi, ya dalam ajaran agama diberikan tempat yang namanya perpisahan. Kan sesuatu yang terikat dia akan lepas. Ya Bu, kan pernikahan itu mengikat, tapi ikatan itu bisa lepas karena tidak kuat menjalankannya. Maka agama itu mengajarkan kepada kita yang pertama, ketika kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, kita berbuat kelalaian, maka ajaran agama memberikan jalan kepada kita bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Kita berbuat zolim, kita kembali kepada Allah. Kita melakukan ibadah kepada Allah. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Syaratnya agar kita diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya ini jangan mensekutukan Allah. Kita tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada syirik jali, syirik khafi, ada syirik kecil.
ada syirik besar. Kalau syirik kecil terus kita kerjakan, maka dia akan besar. Dosa sekecil kita kerjakan terus dia akan besar. Maka hindarkan yang namanya syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diperumpamakan oleh guru saya. Syirik kecil itu ketika saudara minum obat, mengatakan dengan lisan dan membenarkan dengan hati bahwa obat ini yang menyembuhkan saya. Tidak ada kalimat Allah yang menyembuhkan. Ini gara-gara obat ini saya sembuh. Tidak ada nggak ada ucapan alhamdulillah, tidak menyebut lafaz Allah. Dia mengatakan saya minum air ini maka hilang haus saya. Kalau diteruskan bahwa obat itu adalah yang menyembuhkan penyakit, bahwa air itu adalah yang menghilangkan dahaga. Kalau kita nggak kembali kepada Allah, kita udah minum obat nih, tapi kok masih sakit, nggak sembuh-sembuh sakit kita. Kita udah minum nih, kok masih haus, nggak hilang haus saya nih. Jadi ternyata yang menghilangkan atau yang mengobati penyakit, yang menghilangkan haus, obat dan air adalah perantara sembuh dan hilang hausnya kita. Tetapi yang menyembuhkan kita, yang menghilangkan haus kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar dijaga kita punya keyakinan. Agar apa sih Pak? Agar mudah ketika kita mengucapkan kalimat tauhid. Kan kalimat tauhid itu kalimat bersih, benar-benar bersih hatinya, benar-benar bersih lisannya dari perkataan, dari keyakinan yang menyimpang. Insya Allah ketika dia mudah mengucapkan kalimat tauhid, berarti hatinya jauh dari perbuatan syirik. Kita harus jaga. Maka kita setiap waktu, setiap saat harus menyebutkan lafaz Allah. Ya Allah, alhamdulillah, astaghfirullah, subhanallah, masya Allah. Ada teman, lu gitu banget sih. Nggak apa-apa, biarin aja. Itu kan kalimat baik. Ya salam, sebut kalimat Allah. Agar apa? Di setiap waktu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali bahwa peran dan fungsi agama itu untuk keselamatan hidup kita di dunia dan keselamatan hidup kita di akhirat. Ketika kita melaksanakan amal ibadah di dunia, maka nanti kita tinggal menuainya di akhirat. Maka nanti ada yaumul barzah di kuburan. Itu sudah mulai hisabnya tuh. Walaupun nanti ada yaumul hisab, nanti di yaumul barzah ditanyain dulu. Ketika kita ahli ibadah, itu kita di alam barzah seperti pengantin, Pak. Pak, Bapak pernah malam pengantin, Pak? Pernah malam pengantin, Mas? Ah, itu enaknya kayak gitu. Enggak ketakutan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dia di dunia selalu berbuat kesalahan, nanti di alam barzah itu hanteman terus. Belum selesai dihantam lagi, belum selesai dihantam lagi. Itu baru yaumul barzah. Belum nanti hari kiamat, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada jembatan sirat sebelum masuk surga. Itu prosesnya. Maka di dunia sebagai ladang amal yang kita lakukan untuk keselamatan hidup kita di akhirat nanti. Bapak yang terakhir nih. Bapak dari rumah ke Istiqlal. Pengen selamat kan? Mau selamat. Maka ketika di jalan kita nggak macem-macem, kita ikutin aturan. Mana yang trotoar buat pejalan kaki, mana yang jalan raya buat kendaraan bermotor. Kalau ibu dan bapak nggak ikut aturan, mau jalan di jalan raya siap mati. Karena nggak ikut aturan.
Maka ketika perjalanan kita dari rumah ke Istiqlal, kita ikutin aturan. Untuk apa? Untuk selamat sampai Istiqlal. Begitu juga dengan perjalanan kita di dunia ini, kita ikutin aturan. Aturan itu namanya agama. Dalam Islam, ad-din, agama. Innad dina indallahil Islam. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Jangan mengatakan saudara kita yang berbeda agama. Masalah keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ini keyakinan kita. Maka ketika Allah ridho dengan Islam sebagai agama, maka kita sebagai umat Islam harus mengikuti aturan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak, Bu, termasuk saya nih, termasuk moderator, kalau mau selamat di dunia nih, kita ikutin aturan. Ketika kita selamat di dunia, insya Allah nanti selamat di akhirat, karena kita sudah mengumpulkan ladang amal selama di dunia, dan kita selalu mengikuti aturan-aturan yang ada dalam ajaran Islam. Ketika aturan itu kita sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Sami'na wa asoina, kami dengar, kami maksiati. Tidak. Yang pertama, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Begitu juga dengan ajaran Islam. Insya Allah sebagaimana doa kita yang dikenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita biar selamat di dunia, selamat di akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas dan padat contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Diberi kesempatan para jamaah untuk bertanya seputar pembahasan sama-sama kita simak tadi. Mungkin ada dari bapak-bapak, ada mic di tengah, dan dari mana, sebutkan nama dan dari mana asal. Ibu-ibu mungkin sebutkan nama dan dari mana, Pak? Bu, ya silakan Bu, ada mic di tengah, di depan, Bu. Silakan Ibu, Bapak juga yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Fatimah dari Kalimantan. Waalaikumsalam Ibu Fatimah dari Kalimantan mana Ibu? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Banyak sekali orang yang sering ziarah ke makam wali-wali, dan banyak berkeyakinan kalau ziarah ke sana, berdoa di sana, dijabah Allah. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari bapak-bapak ada Pak? Ada itu Mas. Handphonenya diambil dulu Pak, nanti jalan dia. Terima kasih Bu Fatimah dari Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Ibu termasuk ini rombongan yang suka ziarah. Silakan Pak. Ustadz, saya mau nanya. Namanya Pak, nama dan dari mana Pak? Nama Didi Rosadi dari Banten. Mau nanya tentang masalah anak nih Pak ya, buat saya pribadi. Tapi tentang ilmu itu seperti autodidak gitu, di waktu saya masih kecil gitu Pak ya. Dan saya lanjutkan lagi ke pesantren. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sanad ilmu apa? Sanad ilmu dan sanad mengenai tentang guru juga gitu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Didi Rosadi. Ada lagi Bapak? Oh iya, 1 2 ya, silakan maju Pak. Kalau ya,
Gak apa-apa, kita kumpulin aja. Nanti Pak moderator yang jawab. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mukhlis Abdi Saputra dari Riau. Ustaz, izin bertanya. Ketika kita sudah melakukan amalan-amalan di dunia, kita sudah yakin bahwa amal yang kita lakukan itu adalah amal yang terbaik. Namun bagaimana ketika di akhirat nanti Ustadz, ternyata amalan-amalan kita itu tertolak semuanya Ustadz. Bagaimana kita menguatkan bahwa kita memang belajar itu sesuai sunnah, sesuai dengan Al-Quran. Begitu Ustadz. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak jadi Dari Pak Mukhlis dari Riau ya. Silakan Pak. Ya, langsung. Maju aja Pak, semuanya juga nggak apa-apa nanya Pak. 5 aja ya, ini yang keempat ya. Iya, silakan Pak. Tes. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan tadi. Tentu saya Medi dari Bengkulu Pak. Begini Pak, ketika Bapak menjelaskan masalah cara mendidik anak dalam memahami keislaman itu, bagaimana kira-kira untuk, karena anak-anak ini kan banyak, apalagi masa sekarang ini kan, banyak bertanya seperti itu. Terkadang pertanyaan mereka itu sulit, kadang-kadang tinggi, memang sulit kita untuk menjelaskan secara sesuai dengan kemampuan beliau tingkat kekanakan. Nah, untuk menjelaskan supaya mudah anak-anak itu bisa memahami bagaimana cara memahami dalam ajaran agama Islam, terutama yang kedua bagaimana mereka adab terhadap kedua orang tua, supaya sekarang ini apalagi ya anak-anak sekarang ya, dengan ilmu pengetahuan sekarang ya sudah dipengaruhi oleh HP seperti itu Pak, sehingga terkadang ketika kita suruh tidak cukup satu kali, bahkan berkali-kali kan. Nah, itu menjadi masalah bagi kita selaku orang tua. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga berkenaan masalah syirik tadi Pak. Seperti Bapak jelaskan tadi, ketika diibaratkan ataupun ketika minum obat saja, kita terkadang kalau tidak berobat ke dokter atau bidan seperti itu, terkadang seakan-akan rasa sakit ini kan merasa belum bisa sembuh. Sudah melihat sugesti dari dokter pakai baju putih, saya sudah beri semangat. Namun apakah dengan cara seperti itu kita sudah tergolong syirik, ataupun karena motivasi seperti itu termasuk dalam sebuah tindakan ataupun ilmu pengetahuan di ilmu kedokteran, dengan cara berpakaian seperti itu memberi motivasi semangat. Namun mungkin cara pemahaman saja yang membuat kita terkadang itu terjebak kepada sifat-sifat syirik. Mungkin mohon penjelasan dari para ustadz. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Medi. Satu lagi Pak Ustadz ini kayaknya peci putih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhri Susanto dari Bogor. Izin bertanya Ustadz. Oh ya, Muhammad Zuhri Susanto. Iya. Silakan Pak Ustadz Muhammad. Saya ingin bertanya Ustadz, apa perbedaan dari Muslim, Mukmin, dan Muhsinin Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, semoga yang bertanya orangnya masih ada. Terkadang kalau Pak Ustadz jawab orangnya kemana ya? Orangnya udah nggak ada. Pertama dari Ibu Fatimah, Ibu dari Kalimantan Timur. Ibu masih ada Ibu? Masya Allah. Tadi saya hitung-hitung dari Kaltim, dari Batam, dari Riau, Bengkulu, Bogor ini Masya Allah jamaah Istiqlal dari seluruh Indonesia. Yang hadir berarti emang Istiqlal ini masjid kemerdekaan untuk semua bangsa Indonesia. Jadi kalau Bapak dan Ibu ke Istiqlal, momen-momen itu dipasang status Bu, lagi di Istiqlal.
Ya Bapak, ya pasang status. Jadi teman-teman yang dari tempat daerahnya mau datang ke Istiqlal, insya Allah dengan banyaknya jamaah datang ke Istiqlal, nanti Istiqlal jadi makmur dan pengurusnya juga ini pengurusnya nih Bu. Baik, saya mau jawab pertanyaan Ibu Fatimah terkait dengan ziarah ke makam wali. Hukum dari berziarah itu apa? Rasulullah pertama tidak memerintahkan kita menziarahi atau berziarah. Tetapi kembali lagi Rasulullah membolehkan untuk kita berziarah kubur. Tapi ada kelanjutannya untuk mengingat kematian. Jadi fungsi kita berziarah kubur adalah mengingat kematian, bahwa kita ini selamanya tidak akan hidup, kita pasti mati. Tetapi kenapa kita suka berziarah ke makam-makam yang ada karomahnya? Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali itu aulia. Aulia itu kekasih. Para nabi dan rasul, para syuhada, para aulia, mereka tidak mati. Bal ahya, tetapi mereka hidup. Tetapi hidupannya berbeda dengan kita. Lalu kenapa kita suka berziarah ke makam yang ada karomahnya? Ini saya Bu, saya termasuk yang suka ziarah kubur Bu. Apa yang saya dapatkan dari berziarah kubur? Yang saya dapatkan adalah saya mengingat bagaimana dakwah, bagaimana para wali, para orang besar yang ada di makam tersebut berdakwah, mengajak orang kepada ajaran agama Islam. Jadi kita melihat kepahlawanan mereka Bu. Oh, ternyata Sunan Ampel itu punya pesantren. Pesantren beliau. Dan bagaimana Sunan Ampel itu mengajarkan masyarakat Jawa Timur pada saat itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Sunan Ampel itu mengajak kepada tauhid, tidak mengajak kepada kesyirikan. Maka ketika kita berziarah kubur, kita perbaiki niat kita dulu. Oh, saya mah ikut-ikutan saja, yang penting ada baju baru. Diperbaiki Bu, seperti Ibu mau melaksanakan umroh, mau melaksanakan haji, ya Allah saya mau umroh, saya mau haji untuk dekat kepadamu ya Allah, taqarrub ilallah. Kalau ibu dan bapak mau ziarah kubur, niatnya taqarrub kepada Allah, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah perbaiki hati kita, ketika kita masuk ke tempat yang penuh karomah, itu ada bacaannya. Salamullah ya sada minar rahman yang syakum, ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Saya ini orang condet Bu. Suka ziarah ke makam Al-Hawi, itu makam banyak yang karomahnya para habaibnya. Jadi kita perbaiki niat kita ini. Jangan ketika kita mau ziarah kubur tidak ada niat meminta kepada Allah, langsung minta kepada wali itu, ya wali. Saya punya teman, saya panggil wali, namanya Pak Herman. Ya wali, saya mau punya anak. Ini yang salah. Saya mau kaya, saya mau jadi pejabat, mintanya sama wali yang ada di dalam kubur. Ini yang salah. Mintanya kepada Allah. Mereka sebagai wasilah. Wasilah itu perantara. Mereka itu orang-orang suci, orang-orang yang bersih. Dari karomahnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Semoga dengan hadirnya kita di tempat itu Allah mudahkan, Allah kabulkan doa kita. Jadi boleh Bu, asal dijaga kita punya keyakinan. Jangan minta ke walinya, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustadz, itu doanya di atas kubur kita angkat tangan. Angkat tangannya bukan minta sama walinya, tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kok nggak menghadap kiblat? Doa ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Menghadap kiblat itu ketika kita melaksanakan sholat dan baca Quran. Sisanya, ibu lagi di jalan nih, mobil, kereta, itu kan nggak menghadap kiblat. Ada nggak sih kereta jalan menghadap kiblat? Tidak. Tapi doa kita kepada Allah tidak pernah lepas. Jadi kita jaga, kita punya keyakinan, kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berziarah ke makam para wali, ke makam para aulia, ke makam para orang-orang soleh, kita mengingat bahwa mereka adalah orang besar pada zamannya, kita mengingat kepahlawanannya, dan yang ketiga kita tawasul. Tawasul itu boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian, tawasul perantara. Ada kan? Ini panjang, ini satu pertanyaan bisa 20 menit. Ibu ya, itu pendek aja Bu ya, ini panjang kalau saya jelaskan. Jadi Ibu silakan dilanjutkan. Saya termasuk orang yang suka berziarah. Berziarah itu biar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda rasanya. Di Jakarta, kalau kita jauh-jauh sampai ke Jawa Timur, di Jakarta ini ada ratusan makam aulia. Saya ada bukunya, ada 2 tebal segini. Ada nama makamnya, ada nama walinya, ada alamatnya, ada karomahnya, ada perjuangannya, panjang. Kalau ibu mau, nanti saya ada bukunya, saya fotoin. Di Jakarta aja ada ratusan aulia. Kan kita nggak tahu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau senang, suka silahkan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Nggak wajib. Yang wajib itu sholat. Ziarah itu untuk mendekatkan perantara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua dari Bapak Didi Rosadi. Mas Didi Rosadi mana? Oh, yang di sana ya, tentang ilmu sanad ya. Ada sanad, ada nasab. Kalau sanad itu seperti, kalau sanad itu dari atas ke bawah Pak. Jadi kalau kita punya guru, saya punya guru namanya Kiai Haji Abdul Razak. Kiai Haji Abdul Razak punya guru namanya Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami. Kiai Haji Syafi'i Hazami punya guru Syekh Isa Al-Padani. Terus ke atas nasab ilmunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ilmu. Nah, sanad, ada sanad ya, sanad ilmu. Jadi ketika Mas Didi Rosadi mau belajar kepada guru, kita lihat sanadnya seperti apa. Dia berguru kepada siapa? Saya juga punya guru Habib Alwi bin Usman bin Yahya bin Usman. Dia berguru kepada Habib Umar bin Hafiz terus sampai kepada Rasulullah. Jadi Pak Didi kalau mau belajar, lihat gurunya. Itu insya Allah. Kenapa sih Pak kita, kalau Bapak dan Ibu sekalian, sekolah formal aja punya tempat. Ada namanya SDN 01, terus nanti SMP Al-Mansuriyah, terus ada SMP, ada tempatnya. Terus universitas. Nah, ada tempat itu kan ada gurunya. Nah, gurunya ini nggak sembarangan belajar, punya ijazah. Jadi gitu, Pak Didi. Kalau Pak Didi mau belajar agama, khususnya belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar kitab kuning, jangan sampai belajarnya itu, Bapak mau belajar agama, mau, tapi matanya ditutup dulu ya katanya. Udah ditutup matanya, naik mobil nggak tahu itu kemana itu ngajinya. Perjalanan 2 jam tiba-tiba ada satu tempat. Pakai tirai gurunya, nggak kelihatan gurunya siapa.
Tiba-tiba gurunya bilang, saya ini nabi. Sesat jadi pengajiannya. Ini begini bener nih pengajiannya nih, terbuka. Bahkan ada media sosial yang mensoroti, yang dikaji kitabnya apa, gurunya sanadnya benar. Ya kita belajar apa sih Pak? Belajar sholat, belajar puasa, belajar zakat, belajar haji, sama baca Quran, itu aja. Nggak perlu tinggi-tinggi belajarnya. Emang mau jadi malaikat Jibril? Emang pengen jadi nabi lagi setelah Nabi Rasulullah? Nggak usah. Udah kita mentok di sini aja. Kita sebagai umat Rasulullah, kita belajar dasar-dasar agama saja. Kalau Pak Didi mau jadi kiai, mau jadi orang besar, belajar yang formal. Ada satu madrasah, belajar di situ, khusus belajar bahasa Arab, khusus belajar Quran. Nanti gurunya ketahuan. Yang salah itu sanad ilmunya ngumpet. Pengajiannya gurunya siapa, tiba-tiba hanya ada suaranya siapa. Terusnya ngajinya nggak tahu di mana. Ketika pulang ke rumah, ayah, mama, kenapa nak? Yang ayah, mama baca itu salah katanya. Yang benar saya. Biasa yang ngajinya sesat itu suka menyalahkan orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, apalagi orang tua nih. Nanti nyambung nih bagaimana adab ke orang tuanya. Ya, itu yang kedua dari Pak Didi Rosadi. Belajar terus Pak. Kalau mau belajar di Istiqlal ini, belajarnya kita hanya kajian saja. Kalau di Jakarta ada lembaga bahasa Arab dan ilmu Quran, LBIQ. Itu ada di daerah Tanah Abang. Kalau mau belajar, itu yang non formal. Kalau yang formal kan harus SD, SMP, SMA, universitas. Jadi banyak-banyak majelis di sini, hadiri saja. Ada di Kuitang, majelis ilmu ada. Ada di Condet, ada majelis ilmu juga. Banyak majelis ilmu, hadiri saja. Insya Allah turun keberkahan. Kita dapat berkah, nanti anak cucu keturunan kita dapat berkah dari ilmu yang kita dapatkan. Kayak gini nih Bapak nih, hadir, Ibu duduk. Saya nggak dapat apa-apa Pak Ustadz. Dapat. Nih ibu bapak punya jiwa nih. Nanti insya Allah turun ke anak-anaknya. Nanti anak saya masih nakal Pak Ustadz. Turun ke cucunya. Cucu saya kok bengal. Turun ke cicitnya. Yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita suka hadir di majelis ilmu, maka Allah akan turunkan keberkahan untuk kita. Itulah sholatnya begini nih. Allah, astagfirullah, gitu. Udah yakin sholatnya pengen husu, ya, pengen husu. Allah, astagfirullah. Karena ada yang kayak gitu teman kita tuh, nggak fokus, pengen husu. Terus biar kelihatan husu, tangannya disedekap banget, nggak ngelihat kanan, nggak ngelihat kiri, bener-bener fokus ke bawah, kan gitu kan? Pengen husu. Kita yakin ibadah kita yang kita lakukan benar sesuai syariat. Tapi apakah nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kita? Jadi tidak ada jaminan ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibarengi dengan keimanan. Jadi syarat yang pertama harus beriman. Ketika kita beriman kepada Allah, tidak ada keraguan. Kalau kita sholat saya udah bagus nih, tapi nanti gimana ya di akhirat diterima tidak? Itu ragu namanya. Maka kita harus perbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah janjikan nanti di surga ada babus sholat, ada babus zakah, ada babus sedekah, ada babu ibadah sama orang tua. Di surga itu ada pintu-pintu amal ibadah yang kita lakukan. Jadi kita harus yakin, hilangkan keraguan tersebut. Berarti kalau kita masih ragu-ragu, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sempurna. Ya kita harus yakin sholat yang saya lakukan diterima. Karena kita niatnya kan nawaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati
adaan lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyerahkan ibadah sholat yang kita lakukan, kita berkeyakinan bahwa Allah menerima. Kalau kita mengatakan, aduh gimana nanti ibadah saya nggak terima, masih ragu-ragu, harus yakin. Tetapi syaratnya nggak boleh sombong. Oh nih, ibadah saya bakal diterima oleh Allah, nggak boleh. Jangan mengumumkan ke orang-orang bahwa saya adalah ahli sholat, bahwa saya adalah ahli puasa, bahwa saya adalah ahli baca Quran. Nggak boleh. Itu ibadah sir, ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau seperti itu niatnya gini, untuk Allah, lillahi ta'ala, walin nisa'i ajma'in. Tambahin. Kalau niat sholat kita biar dilihat orang, tambahin lillahi wan nasi ajma'in, untuk Allah dan untuk manusia semuanya. Jangan. Ibadah yang kita lakukan hanya cukup untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang kasih pahalanya. Ada nggak sih bapak sholat nih? Sholat ya, nanti saya kasih 2 juta. Bisa bangkrut tuh orang kalau ngasih orang seluruh dunia untuk sholat kasih uang. Ya, Mas Mukhlis harus yakin bahwa ibadah, ta'lim, taqarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala diterima dan dicatat. Kan ada catatan nih, walaupun nggak kelihatan. Ada yang mencatat amal baik, ada yang mencatat amal buruk. Itu udah ada kerjaannya. Nanti ketika amal ibadah yang kita lakukan diserahkan kepada Allah. Oh, catatannya baik Ustadz Mukhlis. Oh, di dunia ini ibadah terus, masuklah ke surga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Tapi syarat yang tadi, harus benar-benar beriktikad, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan gak boleh ada keraguan sedikit pun. Gitu ya Pak Ustadz Mukhlis, ini calon Ustadz nih insya Allah dari Riau, gantiin Ustadz Abdul Somad. Sama-sama Riau. Terus yang keempat dari Pak Medi. Pak Medi masih 3 pertanyaan ya Pak. Pertanyaan pertama itu adab kepada orang tua, lalu syirik tadi terkait dengan melihat dokter itu ada kesembuhan. Saya jawab yang terkait dengan adab Pak. Jadi saya mengatakan yang salah itu orang tua. Jadi kenapa anak kita perintahkan, nak kamu sholat nak, dia main HP. Nah tolongkan ibu ke warung, dia main HP. Yang pertama yang kasih HP siapa? Ayahnya. Yang memberikan waktu dia main HP siapa? Ibunya. Kalau ayahnya, ibunya memberikan HP dengan dijadwal, nah kenapa mah? Ini ayah ibu belikan HP ya? Iya. Tapi ini HP-nya dilihatnya waktu kamu istirahat. Artinya waktu maghrib dan isya nggak boleh, ini khusus ngaji waktunya. Itu Pak, dikasih pengertian. Jadi ketika kita mendidik anak, adab kepada anak kita, kita berikan pengertian. Pengertian itu penjelasan. Penjelasan itu komunikasi. Yang salah begini Bu. Ini anak lagi main HP nih, lagi enak nih. Langsung diambil handphonenya, langsung dimarah-marahin. Nah ini kalau dunia komunikasi salah, tidak terjadi hubungan 2 arah. Yang emang harus sering, nggak bisa tiba-tiba langsung. Ini lagi main HP nih, udah waktu sholat. Lagi main apa nak? Ini ya seru banget ya mainnya ya. Coba sih ayah lihat, oh ya keren juga ya. Nah kasih jeda waktunya. Nah kenapa ya? Kan udah deket tuh sama ayahnya tuh. Kenapa ya? Udah masuk sholat nak. Oh ya. Bareng ke masjid yuk. Ya nanggung nih ya, main HP dulu. Nanggungnya berapa menit? Ya setengah jam kelamaan. 2 menit ya. Oke 2 menit ayah tungguin. Ini harus sabar Pak.
Ngedidik anak itu nggak bisa langsung, harus sabar. Apalagi anaknya banyak, harus sabar. Jadi saya yakin anak bapak ini senang main handphone, senang dengan dunia media sosial. Cara pendekatan kita ini memang harus dekat ke anak. Nggak bisa tiba-tiba langsung ambil, langsung marah-marahin. Itu nanti maaf, timbul kebencian anak kita kepada kita. Karena gini, anak kita main handphone, dia sedang komunikasi dengan dunianya. Nah, ketika kita masuk dunia komunikasi ke anak kita. Jadi ada tiga hubungan, anak ke handphone, anak ke ayah. Nah, hubungan ayah ke anak harus kuat dengan ketarikan dengan handphonenya ini. Memang harus cara itu harus dekat, harus dielus dulu. Main apa? Ajak dunia dia, ikut dunia dia dulu. Nah, ketika dia, oh ayah kok malah ikut-ikutan, tapi ayahnya kan sudah bisa menetralkan. Jarang loh bapak-bapak main handphone kan, main Mobile Legend jarang lah. Kalau bapak-bapak masih itu berarti nggak puas waktu kecilnya. Ya, jadi deketin dulu Pak. Saya yakin kalau memang komunikasi ayah ibu dekat ke anak, ketika ayah ibu itu, nah udah masuk waktu sholat yuk. Tuh diajak, jangan bapaknya udah sholat, anaknya belum sholat yuk. Sholat di mana ya? Ke masjid. Ntar pulang masjid ayah jajanin es krim. Gitu aja, dimotivasi begitu, komunikasi. Saya yakin anaknya nggak jadi maling kundang. Kedua, ya Pak, harus sering-sering komunikasi ke anak. Karena anak itu lebih banyak komunikasi ke dunia handphone. Tapi ketika kita sering komunikasi ke anak, insya Allah dia dekat dengan kita. Ketika anak kita dekat dengan kita perintahkan, kita ajak dia langsung. Insya Allah dia langsung. Makanya memang harus diatur waktunya. Pagi kita harus ketemu anak kita, siang juga harus ketemu by WhatsApp, by telepon atau by WA WhatsApp sama aja. Sorenya sebelum pulang tanya, Mak, ayah mau pulang nih, mau titip apa gitu. Martabak ya. Ketika pulang bawa martabak, sambil makan martabak, makan bareng, ngobrol deh. Itu saya yakin. Kalau orang tua sering komunikasi ke anak, ya komunikasi dengan, ada komunikasi verbal, ada non verbal. Dengan ucapan sama dengan sentuhan. Jadi anak itu harus sering dipeluk, sering dikecup, dicium, dan cium bibir ya Pak, cium jidat, cium pipi, cium ini nih uzu apa namanya, ubun-ubun. Cium Bu, ciumin anak ibu, sayang peluk anak ibu. Saya yakin kalau kita dekat sama anak itu, kita ngomong sekali aja. Karena yang ada di telinganya itu ayahnya, ibunya. Karena handphone ini nggak memberi apa-apa Pak. Dia nggak bisa kasih uang jajan, dia nggak bisa menghilangkan kelaparan. Pasti, gua lapar nih, kasih gua makan dong. Kagak bisa, yang ngasih makan bapak sama ibunya. Jadi kalau Bapak Medi dekat sama anaknya, insya Allah sering komunikasi, insya Allah ketika dipanggil atau diperintah dia langsung nyaut, langsung iya ayah kenapa gitu. Emang harus diawali dengan komunikasi yang baik, insya Allah nanti hasilnya juga akan baik. Terus terkait dengan syirik ya, jadi memang kalau i'tiqad itu, akidah itu ada di dalam hati kita. Jadi benar-benar murni keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tadi terkait kalau kita melihat dokter pakai baju putih yang tadinya kita sakit, terus tiba-tiba dokter kasih motivasi, kasih nasihat bahwa akan sembuh. Di badan kita punya imun Pak. Ya, waktu kita COVID kemarin yang imunnya rendah atau turun, dia lebih mudah terserang COVID. Tapi ketika imunnya itu kuat, imunnya itu tinggi, maka dia akan terhindar dari COVID. Begitu juga dengan kata-kata nasihat, terus pakaian yang bersih, terus resepnya juga yang bagus, itu imun kita akan meningkat. Nah, ketika imun kita meningkat, maka penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, dia sendirinya akan berkurang. Tetapi yang terpenting adalah kita menjaga i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus yang terakhir ya Pak ya, dari Pak Muhammad Zuhri ya, Muslim, mukmin, muhsin. Yang pertama itu kita adalah Muslim dulu. Kita harus Islam. Islam itu ada juga yang mengatakan dasarnya beriman. Kalau kita beriman tapi kita tidak Islam, maka kita tidak terikat. Jadi yang pertama harus Islam dulu, harus beriman, harus ihsan. Jadi saya contohkan yang terakhir Pak Zuhri. Pak Zuhri ini kalau kita ini punya badan kita nggak ditutupi dengan baju, terus nggak ditutupi dengan pakaian dalam, terus tidak dihiasi dengan kadang-kadang pakai dasi ya Bu, terus ya di baju itu ada rangkaian gambar-gambar, walaupun polos nanti ada bentuknya. Itu contoh dia beriman, dia Islam, dan dia muhsin. Artinya di sini ketika Pak Zuhri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Pak Zuhri melaksanakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa muhsin, bisa beriman dulu baru Islam dulu baru beriman. Jadi itu adanya pondasi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan terusnya. Islam percaya, mengucap 2 kalimat syahadat sampai haji, dan muhsin itu dia bersikap ihsan. Jadi ketika kita udah rajin sholat, rajin puasa, ihsan kita baik dong. Ihsan kita baik dong, ucapan kita baik, tingkah laku kita baik, nggak suka ngisengin orang, nggak suka ngomongin orang, nggak suka ngeledek. Itu berarti dia nggak ihsan. Ihsan itu artinya hubungan kepada manusia dan hubungan kepada Allah itu baik. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini terkait dengan keyakinan kita bahwa kita ibadah Allah melihat kita. Tapi ketika kita tidak ibadah maka Allah pasti melihat kita. Jadi begitu Pak Zuhri dan semuanya, semoga bermanfaat. Biarlah kita di majelis ini mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup sekian, terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.